Selamat siang teman-teman Otomotif TV, apa kabarnya? Semoga semua dalam kondisi sehat dan bahagia selalu saat nonton video ini ya, amin. Nah teman-teman, setelah diluncurkan di IMS 2024 yang lalu, kali ini saya bisa nyobain ini Alpha One XP ya, versi terbaru dari One yang sekarang ada embel-embelnya XP dan mendapat beberapa update. Update-nya antara lain ada bagian speedometernya ya, sekarang TFT adaptif gitu, jadi kalau lagi di siang hari cerah, lagi malam hari jadi redup. Kemudian strippingnya sekarang lebih eye-catching ya, ada dua warna gitu, lebih enak dilihat lah dibanding yang lama yang polos-polos saja. Kemudian yang perubahan ketiga adalah di bagian hub drive-nya teman-teman. Ini ada perbaikan disesuaikan dengan kondisi Indonesia yang panas hujan, sehingga biar durability-nya lebih baik. Nah, kali ini sudah bisa nyobain dan ternyata nyobainnya tempatnya imut banget, kecil banget, jadi belum bisa eksplorasi secara maksimal. Namun setidaknya saya bisa merasain impresi awalnya lah, setidaknya posisi duduknya, kenyamanannya kayak apa, karena kebetulan jalannya agak gravel-gravel gitu, ada posisi tidur buatan juga, kemudian bisa ngerasain impresi pertama performanya. Oke, langsung aja kita ulas dari posisi berkendara kali ya. Jadi kalau posisi berkendara ini sih mirip-mirip dengan Alpha One yang lama, atau lebih mirip kalau motor bensin itu kayak Honda PCX ya, karena emang mirip banget. Jadi posisi duduknya sih cukup santai ya, dengan pijakan kaki yang bisa berbagai macam kondisi, bisa gini datar, atau agak mundur-mundur, atau agak selonjoran, walaupun nggak bisa selonjoran banget ya, mirip banget PCX. Stangnya pun yang pakai model pipa juga mirip PCX, agak deket ke badan, makanya tangan gini ya, jadi buat harian emang santai gitu. Kemudian kalau karakter suspensi ya, tadi jalanannya ada posisi tidur buatan gitu, ternyata kalau dirasa-rasa yang depan tuh empuk banget ya, bisa kelihatan ya ketika diayun ya. Jadi mestinya buat harian akan nyaman. Sementara yang belakang, ini settingannya sepertinya lebih disetting buat boncengan ya. Jadi buat sendiri sebenarnya cukup agak empuk ya, nggak sampai jeduk sakit ya. Entah kalau kecepatan tinggi ya, karena ini pelan banget. Tapi yang saya rasakan pertama kali, ini cukup empuk sih impresinya. Dan kayaknya nih kalau buat boncengan bahkan lebih nyaman, lebih empuk lagi gitu. Terus joknya saya rasa ini mirip PCX ya, cukup empuk ya, tapi bagian yang buat pengendara kayaknya agak tipis ya. Jadi pas duduk tuh kayak deg gitu, kayak udah langsung mentok permukaannya. Gitu. Kemudian performanya, oke, performanya ini spesifikasinya itu masih persis dengan Alpha One yang lama. Dia pakai motor listrik atau dinamo ya, hub drive ya, langsung di roda. Tenaga maksimalnya 4 kW atau sekitar 5,4 horsepower dengan torsinya gila, 46,5 Nm. Gila, gede banget ya, khas banget motor listrik. Tapi walaupun segede itu sebenarnya hanya spontan banget teman-teman. Spontan di putaran rendah banget ya, spontan uhui bukan ya. Jadi ketika dibuka gas awal, kalau kita pakai riding mode yang sport memang keras banget. Torsi itu gede, langsung srok. Jadi kerasa tadi gampang diajak kayak mau spin gitu ya, karena di gravel gitu. Jadi salah satu keenakannya motor listrik ada itu ya, spontan banget torsinya. Meski setelah spontannya keluar itu ke atasnya ya biasa aja, tergantung riding mode yang kita pilih ya. Kalau pakai yang sport emang responsif sih, enak ya. Dan klaimnya dari Alpha, top speednya bisa sampai 90 km per jam. Yang mana kalau buat harian, apalagi di jalanan kota Jakarta dan sekitarnya, 90 km per jam saya rasa masih cukup banget ya. Kecuali kalau buat luar kota, jalanan luar kota kan cenderung lengang, kosong, lari 90 sih bakalan kayak pelan banget ya kan. Gitu. Cuma ya kayaknya ini emang desain motor buat lebih ke penggunaan dalam kota ya, karena motor listrik dengan range yang terbatas. Lalu kalau penyalurannya, karena motor listrik itu khas banget ya, sangat minim getaran ya, bahkan nggak ada getaran sama sekali, dan senyap banget ya, sama sih nggak ada suara, beda dengan motor bermesin bensin gitu. Lalu apa lagi ya? Oh ya, rem. Tadi saya sudah sempat nyobain rem. Ini remnya bawahnya standarnya CBS ya, kayak PCX CBS atau ADV yang CBS. Jadi kalau kita ngerem rem kiri aja, rem depan juga bekerja ya. Walaupun secara safety tetap ngerem depan lebih besar harus diutamakan ya, karena ketika kita ngerem kan beban akan pindah ke depan. Oke, kemudian speedometer barunya. Nah ini surprise teman-teman. Yang pertama adalah ternyata ketika kunci kontak on, dia tidak langsung nyala teman-teman. Loadingnya cukup lama ya. Nah ini saya ulang ya, ini udah kontak on nih, on, udah bunyi tuh, dik, tapi belum nyala-nyala. Ini loadingnya emang kelamaan menurut saya ya. Dan tulisan welcome-nya emang kayak jadul banget ya. Mungkin karena ini masih XP ya, belum Vista, belum Windows ya, nggak bercanda. Mungkin karena candaan, tapi emang tulisan welcome-nya ini biasa banget. Oke, kalau tampilannya ini terus terang ini jauh lebih enak dilihat ya. Ini kondisi kalau siang hari karena sorot matahari sehingga cerah, jadi angka yang ditampilkan akan jelas terlihat ya. Ini kayak contoh speedometernya, ini jelas banget angkanya teman-teman. Jadi nggak akan perlu susah lihatnya gimana. Kemudian infonya ada suhu sekitar, ada riding mode-nya, ada range, ada trip. Dah, yang trip ini bagian ini unik teman-teman. Jadi ketika kita kontak baru on, itu munculnya adalah akan ada info odometer. Ini kita tunggu lagi nih. Welcome.
Tunggu lagi. Nah, munculnya odometer nih awalnya. Tapi semakin lama, dia akan berubah otomatis jadi trip, teman-teman. Jadi karena ini nggak ada pencet-pencetan buat ganti-ganti info, ternyata udah otomatis tuh berubah jadi trip. Nah, di bawahnya ada baterai, saat ini masih 95%, dan di bawahnya ada info suhu baterainya ya. Ini masih adem. Nah, teman-teman kalau lagi di posisi gelap, nih misal saya tutupin aja sensornya, dia berubah otomatis akan jadi gelap ya, ini dark mode. Nah, ini gini kondisinya. Jadi kalau kita jalan di malam hari, pasti di mata akan lebih enak ya, nyaman ya, nggak terlalu silau gitu. Nah, asik ya, angkanya juga tetap kelihatan gitu. Oke, sekarang kita ngomongin tentang baterai. Ini 95% di sini, dan tampil cuma satu karena baterai bawaannya cuma satu, teman-teman. Nah, kita lihat baterainya sekarang. Nah, baterainya di balik joknya, teman-teman. Yang mana kalau kita buka joknya, ini masih ada bagasi, lumayan lega ya. Ini buat jas hujan, sandal gitu, sepatu masih masuk. Nah, baterainya di baliknya nih, ada covernya. Dan ada 2 kompartemen baterai, teman-teman. Tapi bawaannya hanya satu baterai ya. Dan kalau mau nambah, itu bisa beli satu lagi, harganya lumayan ya. 16.300.000. Nah, ini speknya 60 volt 45 ampere. Dan untuk pengecasan, ini bisa kita cabut, ini matikan dulu kontaknya. Stop kontaknya gitu ya. Ini dilepas, kita angkat. Ini gede banget, teman-teman. Ini berat banget. Duh. Nah, ini baterainya segede ini. Berat banget. Tadi harganya 16.300.000. Dan kalau mau ngecas, chargernya ini speknya mengonsumsi dayanya sekitar 1000 watt. Untuk pengecasan kalau dari 0 sampai 100% butuh waktu sekitar 4 jam. Jadi kalau tadi karena 1000 watt, jadi disarankan daya rumahnya 2200 watt ya. Kalau pakai 1300 terlalu mepet, takutnya nggak bisa nyalain rice cooker, kulkas gitu ya. Terlalu mepet. Bisa tapi mepet banget gitu. Makanya disarankan 2200 lah. Kemudian life cycle-nya bisa sampai 1500 kali ya. Dan garansinya ternyata sampai 3 tahun. Jadi teman-teman nggak usah khawatir dengan usia baterainya. Bahkan infonya dari pihak Alfa, dalam pemakaian sudah 1 tahun ya, di Alfa One kan sudah 1 tahun lewat, itu ternyata SOH-nya atau state of health-nya baterai setahun aja masih 98%. Jadi untuk penurunan sampai di bawah 70% ya, ketika baterai dianggap kurang sehat, itu bakalan pasti lama banget. Gitu ternyata infonya. Mantap ya. Aduh, berat banget. Nah, ini teman-teman satu lagi yang tadi mendapat perubahan, yaitu bagian hub drive-nya. Ini infonya durability-nya ditingkatkan dengan peningkatan sealer-sealernya gitu, katanya bagian dalamnya diperbaiki sehingga ketika melidas kenangan itu air yang masuk bisa diminimalkan sehingga usianya bisa lebih panjang dan minim dari trouble. Dan di sini menariknya adalah asik ya. Jadi model hub drive dan pakai lengan ayun tunggal. Jadi kalau lihat dari sisi kanan gini kayak mengingatkan kita pada peleknya Honda NSR SP ya. Jadi lengan ayun tunggal keren bentuknya. Asik, dan lengannya tunggal pastinya model besi gitu yang ditopang suspensi tunggal dengan setelan preload, dan remnya pastinya depan belakang cakram ya seperti tadi saya sebut, dan sistemnya dengan CBS. Oh ya teman-teman, dari tadi belum ngomongin harga. Nah, harganya Rp38.500.000 on the road Jakarta ya, tapi itu belum subsidi pemerintah. Jadi kalau dapat subsidi pemerintah 7 juta, jadi hanya 31,5 juta on the road Jakarta. Cukup terjangkau ya, setara dengan NMAX atau PCX yang CBS atau NMAX yang biasa ya. Menarik sih, dapat motor listrik yang tampilannya nggak kalah keren, dan pastinya ini karena listrik nggak ada suara, nggak ada vibrasi. Biaya operasionalnya juga per kilometernya jauh lebih murah teman-teman, karena per kWh-nya kan murah banget gitu. Kemudian infonya, kalau teman-teman pre-order saat ini dapat unitnya kira-kira kayaknya bulan April ya, karena proses yang subsidi tadi masih berjalan. Jadi kalau teman-teman pengen dapat cepet banget, nggak bisa yang pakai subsidi. Kalau pakai subsidi masih nunggu nanti April gitu. Oke, itu dia teman-teman video kali ini nyobain langsung Alfa One XP, yang mana yang langsung bisa dirasakan bedanya adalah emang speedometernya ya. Jadi lebih enak dilihat, lebih cakep, walaupun loadingnya tadi lama banget. Berikutnya langsung kelihatan di mata pastinya tampilannya ya, lebih fresh banget karena ada grafisnya. Sementara kalau perbaikan di bagian hub drive-nya, itu pasti nggak bisa dirasakan ya, karena secara performa, tenaga, torsi itu sama aja dengan Alfa One. Di klaimnya, durability-nya jauh lebih baik gitu sih. Nanti akan waktu yang menjawabnya lah ya, akan ada trouble atau enggak. Semoga sih udah nggak ada trouble lagi gitu. Oke, itu aja video kali ini. Terima kasih buat yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, komen, share, nyalakan juga tombol loncengnya. Dan jangan lupa follow juga kami, Otomotif_TV, kalau saya IG-nya @aan_otomotif. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa pakai helm kalian motor ya.